Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bahas lebih dalam ya soal materi negosiasi yang menarik banget ini. Khususnya bab 8 soal menghadapi perbedaan budaya. Kita kan seringnya cari gampangnya ya, cari aturan baku gitu. Tapi bab ini kayaknya beda pendekatannya. Mari kita lihat. Betul sekali. Dan memang poin utamanya di bab 8 ini bukan soal kita harus hafal mati stereotip budaya A gimana, budaya B gimana, tapi lebih ke gimana ya mengembangkan semacam kepekaan lah bahwa tiap interaksi itu ya unik. Dan uniknya lagi, perbedaan itu justru bisa jadi kekuatan. Iya, di awal materi ini langsung ditekankan ya, jangan sampai kita kejebak aturan kaku. Misalnya, kalau negosiasi sama orang Jepang harus begini, sama budaya lain begitu. Kenapa gitu ya? Soalnya kan dalam satu budaya aja orangnya bisa beda-beda banget. Ini ada contoh juga kan, soal berita yang keliru anggap semua Hispanik AS itu satu suara, padahal yang nggak gitu. Nah, ini krusial banget. Kalau kita pakai label budaya secara kaku, wah, itu sama aja menutup mata sama orang di depan kita. Prinsip keempat di sini kan bilang, tiap situasi itu unik, jadi ya kita respon individunya, konteksnya, bukan cuma labelnya. Generalisasi gitu, bahaya lah, bisa salah arah nanti. Kunci utamanya itu, kata penulis bab ini, ya coba pahami gambaran di kepala lawan bicara kita. Gimana sih cara mereka lihat situasi? Apa yang penting buat mereka? Ada contoh bagus nih, eksekutif dari Peru, dia mungkin lihat makan siang bisnis itu ya kesempatan bangun trust. Dalam hatinya nanya, ini orang kayak apa sih? Sementara mungkin rekannya dari AS pengennya langsung to the point aja soal bisnis. Nah, dua-duanya kan valid ya dalam konteks budaya masing-masing. Oke, jadi bukan soal siapa benar siapa salah ya, tapi lebih ke usaha ngerti kenapa mereka punya pandangan kayak gitu. Contoh konflik perusahaan Amerika sama Jerman di materi ini menarik deh. Itu gimana persisnya ya? Kok bisa beda pandangan soal proses kerja? Yang satu dianggap chaos, satunya teratur. Jadi masalah konkret gitu. Nah iya, konflik itu muncul ya karena persepsi beda soal cara kerja yang pas itu gimana. Pihak Jerman mungkin ya sangat menghargai rencana detail, prosedur yang jelas, pokoknya order lah. Sementara pihak Amerika mungkin lebih fleksibel, adaptif. Nah ini dilihat chaos sama yang Jerman. Gagalnya mereka saling ngerti dan hargai perbedaan pandangan ini ya bikin frustrasi, saling tuduh nggak kompeten, ujung-ujungnya ya menghambat kolaborasi, negosiasi internal jadi susah. Nggak lihat nilai di balik cara masing-masing. Ini nyambung ke gagasan yang terus terang agak bikin kaget ya dari bab 8 ini. Prinsip ke-11 itu bilang, kita justru harus suka sama perbedaan. Kedengarannya idealis banget ya. Tapi gimana coba kita bisa suka sama sesuatu yang seringnya bikin gak nyaman? Logikanya gimana sih menurut penulis? Logikanya sebenarnya kuat kok. Penulisnya bilang perbedaan itu entah beda opini, latar belakang, prioritas, justru bawa lebih banyak info, sudut pandang baru, potensi solusi kreatif ke meja runding. Jadi bukan ancaman, malah memperluas kemungkinan. Ibaratnya kue negosiasinya jadi lebih besar. Jadi lebih banyak nilai yang bisa diciptain bareng. Negosiator hebat itu lihat perbedaan bukan sebagai hambatan, tapi malah jadi bahan baku buat solusi yang lebih oke. Terus gimana cara praktisnya buat menjembatani ini? Nah, bab 8 kasih beberapa langkah nih. Pertama, akuin aja kalau ada beda. Ngomong terbuka, tapi ya tetap hormat. Ini bisa bangun trust. Kedua, cari kesamaan dari hal-hal kecil dulu, buat bangun mood positif lah. Ketiga, ini penting. Kita harus benar-benar penasaran, tanya, gali perspektif mereka. Kayak penulisnya pas negosiasi sama petani pisang di Bolivia itu kan? Dia tanya soal hidup mereka gimana, kesulitannya apa sih yang penting buat mereka di luar urusan negosiasi ini? Pendekatan role reversal. Coba bayangin jadi lawan bicara, itu juga disebut ampuh ya. Contoh Dena yang mau nolak perjodoran, itu gimana tuh? Katanya pas dia coba bayangin posisi ibunya, dia jadi ngerti ketakutan ibunya itu dasarnya apa. Mungkin norma budaya ya, takut malu kalau nentang tradisi. Pemahaman ini bantu dia komunikasi lebih baiknya gimana?
Pemahaman itu bikin Dena bisa ubah cara ngomongnya. Jadi nggak langsung nentang gitu aja. Dia bisa akui dulu kekhawatiran ibunya, hargai itu, baru sampaikan keinginannya. Caranya jadi lebih empatik, nggak konfrontatif. Nah ini kan membuka pintu dialog yang tadinya mungkin ketutup salah paham. Ini nyambung juga ke poin terakhir, hargai pihak lain secara tulus. Contoh soal meyakinkan Citibank buat terima petani Bolivia jadi nasabah, walau mungkin syarat finansialnya nggak masuk standar, itu kan bentuk penghargaan yang kuat ya. Itu bisa bangun komitmen jangka panjang yang nilainya lebih dari sekedar kontrak tertulis. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari bab 8 ini ya, navigasi perbedaan budaya dalam negosiasi itu intinya bukan soal menghafal daftar aturan budaya yang kaku, tapi lebih ke, mengasah kemampuan kita buat benar-benar lihat dan ngerti orang di depan kita. Dengan persepsi unik mereka, nilai-nilai mereka, ya gambaran di kepala mereka itu. Tepat sekali. Ujung-ujungnya, sukses atau enggaknya itu sangat tergantung sama kapasitas kita buat nyambung sebagai sesama manusia. Hargai keunikan individu itu. Dan kerja bareng perbedaan, bukan malah melawannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Coba pikir deh, seberapa sering sih dalam interaksi kita sehari-hari, entah itu negosiasi penting atau cuma ngobrol biasa, kesalahpahaman itu muncul bukan karena niat jelek, tapi ya murni karena kita gagal sejenak aja, gitu, melihat situasi dari kacamata orang lain. Kacamata yang mungkin dibentuk oleh pengalaman, latar belakang yang, beda banget dari kita. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.